Child free menjadi sebuah topik yang naik ketika ada seorang influencer mengatakan atau mencuitkan ungkapan kontroversialnya di halayak ramai, apalagi di media sosial. Beliau adalah seorang influencer asal Indonesia yang tinggal di Jerman. Gue berpendapat kalau apa yang dia pikirkan itu berasal dari budaya barat, salah satunya ya di negara Jerman. Karena di negara Jerman sendiri itu kebebasan memang lumayan lumrah di sana. Apalagi kita kenal kan dulu ada yang namanya Ragil. Dia kan orang Jerman juga. Dan dia di sana LGBT, hidup tenang, uang banyak, tidak ada pikiran apa-apa. Dan mungkin beliau pun berpikir seperti itu. Dan pemikiran itu pun muncul itu karena pemikiran materi duniawi tentang bagaimana tetap cantik, bagaimana tetap tidak menjadi tua, uang banyak tanpa harus mengeluarkan untuk kebutuhan anak. Oh my god! Wow! Dan menurut gue, dia bisa berpikiran seperti itu ya memang karena lingkungannya juga. Selain tentang child free, dia juga pernah bahas tentang hak asasi manusia, salah satunya di Qatar. Waktu Piala Dunia berlangsung, dia menyatakan bahwa dia pro LGBT ada di Qatar. Itu kontroversial tentu, karena dia orang Indonesia, memakai hijab. Apakah dia memiliki pemahaman seorang Islam atau Muslim atau ya gue gak tahu. Dan gue ingat salah satu hal yang dia pernah katakan ketika ada satu influencer TikTok yang melakukan prank. Dia menyamar menjadi seorang wanita dan masuk ke toilet wanita, padahal dia seorang pria. Dan dia mengatakan bahwa hal itu wajar kok di Jerman, dan di Jerman juga sudah banyak toilet-toilet yang campur antara pria dan wanita. Wait a minute. Who are you? So, apabila memang kita pikirkan dan kita orang Jerman, mungkin kita tidak ada masalah terhadap itu. Tapi ketika kita menjadi seorang Indonesia, susah untuk menerimanya. Apalagi yang gue pernah baca, di Jepang itu banyak sekali masyarakatnya yang melakukan child free. Dan apa dampak pada negara Jepang? Sekarang populasinya turun. Dan pemerintah Jepang sekarang kebingungan tentang populasinya turun sehingga berdampak langsung kepada negara. Kayaknya negara Jepang pun harus mulai mengadopsi budaya dari Indonesia. Ketika zaman dulu orang tua kita berkata bahwa banyak anak, banyak rezeki. Ternyata child free yang setelah gue baca dari beberapa sumber dan juga gue pahami sebagai orang Islam itu pemikiran yang lumayan bermasalah loh. Bahkan beliau pun agama Islam kalau nggak salah. Pakai hijab, iya pakai hijab. Kita sering menemukan di dalam Al-Quran, anak, ayah, ibu itu saling melengkapi. Dalam kebahagiaan, dalam ujian, dalam cobaan, dalam kenikmatan, dalam apapun. Salah satunya ya tentang Nabi Ibrahim dengan Ismail, ada keluarganya Imron, ada Nabi Zakaria yang meminta anak dari awal rambutnya hitam sampai memutih. Ada juga seorang ibu bersama anaknya yaitu Nabi Isa dengan Maryam, dan banyak lagi. Sehingga gue bisa menyimpulkan bahwa Islam itu benar-benar care terhadap keturunan. Dan akhirnya gue menemukan bahwa child free itu memang pemikiran orang barat. Bahkan dari cuitannya dia di Instagram, gue menyimpulkan bahwa child free itu sejenis fobia. Mungkin tidak langsung kepada anak ya, tapi nantinya anak itu yang akan jadi dikambing hitamkan. Dengan alasan-alasan kenikmatan duniawi, nanti anak yang akan menjadi korban. Di Al-Quran itu ada salah satu ayat yang menceritakan bahwa kita itu bakal diuji dengan kelaparan, ketakutan, harta, dan apapun yang tentang duniawi. Dan gue rasa itu salah satu bentuk sayang Allah kepada kita. Dan kenapa kita harus tolak? Ya salah satunya memiliki keturunan. Karena gue yakin dengan keturunan kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati di keluarga. Karena secara fitrah kita menikah dengan pasangan kita itu tujuannya bukan hanya tentang bagaimana hidup berdua dan menikmati dunia ini, tapi ya ada konteks yang lain tentang bagaimana kita menyempurnakan iman kita, memiliki keturunan tentunya untuk meneruskan generasi kita dan lain sebagainya. Dan gue juga yakin kalau kita punya anak,
dan anak itu baru lahir, Allah sudah menurunkan rezekinya, bahkan berbentuk ASI dari ibu. Dan setelah itu, Allah pun yang akan mengatur bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk mendapatkan rezeki untuk anak kita. So, tidak ada alasan buat gue untuk berpikir untuk child free. Dan gue harap kalian juga begitu. Ya mungkin untuk diskusi kita kali ini cukup sekian. Terima kasih sudah menonton, dan kita akan kembali nanti di literasi.